besi yang pada akhirnya bisa menyebabkan kita itu menderita anemia itu kalau kita mengkonsumsi katekin secara berlebihan. Nah, terkait dengan kandungan katein dan kafein yang ada di dalam teh sendiri, eh, di penelitian-penelitian lain juga itu dia menunjukkan eh, walaupun memang tidak bisa terhindar dari efek negatif konsumsi berlebihan dari teh sendiri, namun dampak atau resikonya itu cenderung masih lebih rendah dibandingkan manfaat yang bisa kita dapatkan dari konsumsi teh sendiri. Jadi walaupun memang uh, punya dampak negatif dari kafein atau katekinnya, tapi itu masih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang kita bisa dapatkan dari walaupun konsumsi uh, teh hijau atau teh hitam sendiri. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan ketika kita berniat untuk mengkonsumsi teh hijau atau teh hitam itu dalam dosis yang tinggi, yang perlu kita perhatikan itu maksudnya dalam penyiapannya usahakan kita peroleh itu dari minuman. Jangan uh, jangan jangan sampai kita dapatnya itu teh atau green tea-nya itu dalam bentuk suplemen, karena cenderung dalam bentuk suplemen itu dia kandungan katekinnya cenderung lebih rendah, kandungan katekin itu cenderung jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari si teh hijau yang asli sendiri. Jadi disarankan itu diseduh dalam bentuk minuman. Selain itu disarankan juga untuk tidak terlalu banyak menambahkan gula. Kalau perlu tidak tanpa gula, karena kalau kita mengkonsumsinya dengan gula malah cenderung bisa menimbulkan resiko terhadap penyakit lain, seperti salah satu contohnya adalah diabetes. Jadi itu yang diperhatikan, bagaimana kita memilih jenis teh hijau atau teh hitamnya, dan bagaimana kita uh, mengolah si teh hijau itu untuk kita konsumsi. Itu yang harus diperhatikan ya. Sama perhatikan juga kondisi tubuh kita. Kalau memang kondisinya sedang fit ya nggak masalah sih sebenarnya untuk mengonsumsi sampai 10 gelas teh hijau sendiri dalam sehari. Cuma perlu diperhatikan untuk beberapa kondisi memang kita harus agak dikurangi untuk dosisnya. Contohnya untuk yang memang rentan atau cenderung mudah sekali mengalami namanya anemia, karena itu takutnya terlalu tinggi katekin malah semakin parah anemianya. Itu yang harus diperhatikan. Itu Azril ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Terus selanjutnya itu juga ada pertanyaan dari Rajab. Rajab kemarin nanyain terkait dengan manfaat nutrasetikal dari sistem kardiovaskular tuh kan memang disarankan untuk untuk mencegah kita mengalami namanya resiko mengalami penyakit kardiovaskular, itu disarankan untuk membatasi konsumsi garam. Nah, sedangkan kan kita tidak bisa sedangkan kita konsumsi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu memang tidak bisa terlepas dari yang namanya garam. Itu bagaimana, sedangkan anjurannya saja itu cuma disarankan maksimal 5 gram sehari atau setara dengan 1 sendok teh. Nah, itu bagaimana Bu dengan konsumsi kita yang sehari-hari, memang rata-rata semua yang kita konsumsi itu tinggi garam, itu bagaimana kita mengatasi atau menghadapinya. Jadi sebelum itu Ibu perlu jelaskan dulu sebenarnya garam itu fungsinya apa sih untuk tubuh kita. Jadi kan mungkin kalau kalian ingat pelajaran SMP atau di SMA itu garam kan itu dia susunannya NaCl ya, natrium ada klorida. Jadi si natrium ini memang gram dalam 1 gram garam dapur itu setara ada kandungan 400 miligram natrium. Dan kita memang disarankan maksimal itu dalam sehari setidaknya maksimal 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram garam, atau setara kandungannya itu sekitar 2000 miligram dari natrium. Natrium sendiri memang dia itu punya manfaat yang cukup baik dan cukup signifikan untuk tubuh kita. Salah satunya memang natrium itu kita pakai untuk kegiatan
untuk sistem saraf kita, sistem otot, terus natrium juga kita gunakan untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh kita, terus natrium juga itu dia berfungsi untuk menjaga tekanan darah atau volume darah di tubuh kita. Makanya natrium itu sangat berkaitan dengan tekanan dengan yang namanya hipertensi. Jadi kalaupun kita mengkonsumsi natrium dalam jumlah yang berlebih itu memang tubuh kita itu bisa mengeluarkan yang berlebih itu dari ginjal itu dalam bentuk urin. Cuma memang yang menjadi masalah ketika konsumsinya itu sudah sangat berlebih, ginjal itu cenderung tidak mampu untuk mengeluarkan semuanya. Nah, yang tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin ini akan cenderung dia mengendap di darah. Akibatnya kan ada penumpukan natrium di pembuluh darah kita. Nah, natrium yang menumpuk di pembuluh darah kita ini yang menjadi masalahnya karena dia itu sifatnya cenderung bisa menarik air yang ada di luar pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya nanti bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi penuh dan itu bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kalau ada terjadi penyempitan pembuluh darah, maka otomatis di situ ada yang namanya gangguan kardiovaskular yang bisa menyebabkan gangguan aliran darah di tubuh kita. Nah, makanya kita cenderung akan memompa darah itu, jantung itu akan cenderung memompa darah kita lebih cepat karena terjadi penyempitan itu. Makanya kalau sampai berlebih konsumsinya itu natrium itu berlebihan, dia bisa menyebabkan yang namanya hipertensi. Nah, jadi bagaimana Bu? Sedangkan kita kan konsumsinya memang hampir semua dari kita aja makan umumnya tuh 3 kali sehari. 3 kali sehari itu ada berarti ada ya sekitar